Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tanda kedua untuk saudara bisa membedakan hamba Kristus atau tidak, tanda kedua adalah di dalam 2 Petrus. Kita akan lihat di sana 2 Petrus pasal 1, 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-16. Kita baca ayat ini bersama-sama. 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-16. Di situ dikatakan, 2 Petrus pasal 1 ayat 16. Kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Nah, luar biasa. Di situ dikatakan bahwa tanda kedua supaya saudara membedakan hamba Kristus atau bukan hamba Kristus, hamba Yesus atau bukan hamba Yesus, hamba Tuhan atau bukan hamba Tuhan, itu tanda kedua adalah mereka mengikuti isapan jempol manusia. Atau dengan kata lain, mereka mencari pujian. Nah, ini bahaya. Nah, saudara-saudara, hamba-hamba Tuhan yang kalau memberitakan Injil hanya untuk dipuji, itu adalah kesalahan besar. Para pendeta kalau memberitakan Injil supaya dipuji oleh orang, oh dia hebat, dia luar biasa, dia dahsyat. Nah, itu sesat, saudara. Kenapa? Karena hanya sekedar mencari isapan jempol manusia supaya dipuji oleh manusia. Firman Tuhan kita baca dengan sangat jelas bahwa sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Ada begitu banyak hamba Tuhan ketika memberitakan Injil, di dalam ayat firman Tuhan yang dibicarakan itu sangat dangkal dan sangat terbatas sekali, tetapi dimasukkan berbagai macam ilustrasi, berbagai macam contoh-contoh, berbagai macam perumpamaan, berbagai macam dongeng-dongeng yang bukan ajaran Alkitab diambil dan diangkat sebagai inti daripada pemberitaannya, sehingga makna kebenaran yang diberitakan itu tersingkirkan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara pemberita Injil, hamba Tuhan, pendeta perlu memperhatikan sementara berbicara tentang tema yang berkaitan tentang tema yang mana. Dan itu harus kita gali secara mendalam. Jangan sampai di dalam tema yang dibicarakan, dalam bahagian yang diekspos, tetapi larinya kepada bagian yang lain yang tidak ada hubungan dan tidak ada sangkut pautnya, sehingga menimbulkan kebingungan di antara jemaat dan hamba-hamba Tuhan. Nah, ini bermasalah. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Jadi Paulus memberitakan itu. Petrus memberitakan itu di dalam Galatia, di dalam Tesalonika tadi. Paulus memberitakan itu karena dia adalah saksi mata. Dia menerimanya dari Tuhan sebagai seorang rasul. Dan bukan hanya itu saja, tapi dalam bagian yang kedua ini, Rasul Petrus dikatakan bahwa dia adalah saksi mata dalam semuanya itu. Di dalam ayat selanjutnya di situ dikatakan, kami menyaksikan bagaimana dia menerima kehormatan dan kemuliaan Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari yang maha mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saudara-saudaraku, Rasul Petrus mendengar secara langsung bagaimana pada saat Tuhan Yesus dibaptis di sungai Yordan, Bapa berfirman dari sorga, dan turunlah Roh Kudus dalam bentuk burung merpati. Dan ada suara yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini menunjukkan bahwa Petrus, Yohanes, dan para rasul yang lain, mereka adalah saksi mata. Lalu di sini dikatakan bahwa dia menerima, di situ dikatakan,
menerima, ia atau Yesus menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa. Pertanyaannya adalah, kenapa dia menerima kehormatan, kemuliaan daripada Allah Bapa? Karena Yesus berada di posisi manusia dan Petrus hendak menjelaskan tentang ketuhanan Yesus, tentang Yesus yang adalah manusia, yang menerima kemuliaan dan penghormatan dari Bapa di sorga. Itulah sebabnya kalau ada ajaran yang baru yang muncul, yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Bapa sendiri, itu adalah pengajaran yang salah. Yesus bukan Bapa, Bapa bukan Yesus. Karena apa? Yesus adalah pribadi yang berbeda dengan Bapa, dan Bapa adalah pribadi yang berbeda dengan Roh Kudus. Ketiganya berbeda, Tritunggal. Tiga di dalam satu, Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah Allah yang memiliki satu esensi atau hakikat keilahian, yaitulah Allah. Namun karena ada banyak orang yang tidak mengerti kebenaran ini, sehingga mengatakan bahwa Bapa adalah Yesus. Nah, ini yang masalah, saudara-saudara. Dan banyak orang sementara memperdebatkan ini. Karena apa? Tidak kembali ke Alkitab, tidak mengerti akan kebenaran ini. Nah, itulah sebabnya Petrus katakan, kami adalah saksi mata. Jadi kalau mereka adalah saksi mata memberitakan bagaimana Yesus dibaptis, pribadi yang pertama, kemudian Roh Kudus turun dalam burung merpati, ya, dan Bapa berfirman dari sorga. Ada tiga pribadi yang memiliki satu hakikat keilahian. Kenapa di situ dikatakan, inilah anakku yang anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ini berbicara tentang Yesus, manusia sejati tanpa dosa. Dan itulah sebabnya Bapa berkata, inilah anakku yang kukasihi. Dan bukan hanya Yesus yang mendengar, tetapi Petrus, dia katakan, kami adalah saksi mata. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat lagi di dalam 2 Petrus pasal yang kedua. 2 Petrus pasal yang kedua ayat yang ketiga. 2 Petrus pasal yang kedua ayat yang ketiga. 2 Petrus pasal yang kedua ayat yang ketiga. Di sana dikatakan, dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita apa? Isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Luar biasa. Hati-hati Bapak Ibu Saudara-saudara, hamba-hamba Tuhan, para pendeta, hati-hati. Para penginjil, orang-orang yang bukan pendeta, bukan penginjil, tetapi mereka yang juga mencoba-coba dan menyampaikan kebenaran, jangan sampai salah memahami. Kalau saudara tidak mengerti doktrin, lebih baik saudara menyampaikan kebenaran secara umum. Untuk apa? Untuk menjadi berkat buat orang lain. Tapi kalau saudara tidak mengerti doktrin, kemudian mengajarkan doktrin, sementara saudara tidak mengerti tentang apa itu doktrin. Nah, itu masalah. Dan karena itu saya memberitahu kepada Bapak, Ibu, Saudara, semua siapa saja untuk belajar firman Tuhan dengan saksama. Benar-benar memahami akan kebenaran itu. Jangan sampai di sini timbul kita dicap, atau di antara kita dicap sebagai guru-guru palsu, atau ajaran kita sebagai ajaran sesat. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Jadi kalau untuk mau mencari kesukaan manusia itu gampang, Bapak Ibu Saudara. Untuk mencari pujian dari manusia itu gampang. Karena apa? Manusia itu gila pujian. Manusia itu gila hormat. Manusia itu gila sanjungan. Dan ketika kita menyampaikan sesuatu yang menarik hati, mengenakan telinga, maka mereka akan mendengar. Mereka akan angkat jempol. Dan mereka berkata, dia luar biasa, dia hebat. Tetapi sesungguhnya apakah benar-benar di hadapan Tuhan berita yang disampaikan itu adalah kebenaran sejati atau tidak? Dan karena itu pada kesempatan ini, saya memberitahukan kepada semua orang, semua hamba Tuhan, semua penginjil, semua pemberita firman, untuk benar-benar belajar akan Alkitab, supaya dalam pemberitaan saudara, jangan sampai sesat dan menyesatkan banyak orang yang saudara ajarkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
di dalam ayat 4. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka dan dengan demikian menyerahkannya di dalam goa-goa yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh pemberita kebenaran itu dengan 7 orang lain ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik dan seterusnya. Nah saudara-saudara, artinya bahwa malaikat yang berbuat dosa, Tuhan tidak segan-segan untuk menghukum. Itulah sebabnya setiap saudara takutlah kepada Tuhan yang punya kebenaran ini, karena Dia adalah kebenaran. Ketika kita menyampaikannya dengan maksud yang tidak benar, kita menanti hukuman yang bisa menimpa ke atas kita. Oleh sebab itu saudara-saudara, mari di akhir zaman ini awasilah awasilah setiap doktrin yang saudara ajarkan kepada jemaat, dan benar-benar ajaran itu adalah ajaran Alkitab, sehingga membuat jemaat itu dewasa, berakar di dalam kebenaran yang sejati, di dalam kebenaran yang absolut, firman Tuhan, Injil Yesus Kristus, sehingga jemaat Tuhan tidak tergoyahkan, tidak tergoncang iman dan percaya di dalam pengiringan kepada Tuhan. Karena ketika jemaat-jemaat Tuhan, orang-orang percaya, ketika mendengar berbagai ajaran, dia sendiri bingung. Karena apa? Karena ada begitu banyak ajaran-ajaran akhir-akhir ini aneh-aneh, Bapak Ibu Saudara-saudara. Berbagai ajaran yang mulai aneh-aneh. Tapi kalau orang yang belajar Alkitab, belajar teologi, dia akan mengerti, dia memahami Alkitab dengan jelas, sehingga di dalam ajarannya tidak aneh-aneh. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, ini adalah bahagian yang kedua yang merupakan tanda bahwa kita bisa membedakan hamba Kristus atau bukan hamba Kristus, hamba Tuhan atau hamba setan, hamba Yesus Kristus atau bukan hamba Yesus Kristus, hamba Allah atau hamba setan. Kita bisa bedakan dari sini, yaitu tanda yang kedua adalah mengikuti ajaran, mengikuti isapan jempol manusia.